Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas tentang yang agak teknikal nih. Ngomongin tentang zone original dan zone reaksi. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli dan Teguh Sapansuri di channel kita bersama NFC Parek TV, tempatnya trader Nusantara teredukasi. Agak bisik-bisik ya gitu ya. Iya, soalnya di tempat umum. Tapi dirimu kayaknya suaranya bindeng ya, agak sakit ya. Latihan buat ke Thailand. Apun hap, tak di hap. Ini ada jokes ini. Belum ngomong gue pengen ketawa. Family bahasa Inggrisnya apa? Keluarga. Kalau ayah, Father, ibu, mother. enggak, bahasa Thailandnya ayah, ibu, dan anak-anak apa? Nggak tahu gue. Nggak tahu ya? Alah, nggak usah lah. Bahasa Thailandnya lengkap. Lengkap. Oke. Yang ini di-cut nggak ya? Nggak usah lah. Cut. Oke, teman-teman. Sekarang kita pengen ngomongin sesuatu yang sebenarnya akan saya gali dari seorang Teguh Hamzah Fansuri nih ya. Jadi dia bukan sumur tapi kita gali ya. Oke. Nah, kita ngomongin tentang zone, tentang area yang original versus yang reaksi. Yes. Jadi ada dua jenis zone ya teman-teman yang kita bisa bagi secara garis besar, yaitu zone reaksi dan zone original. Nah, dua-duanya ini punya plus dan minus sebenarnya teman-teman. Dan kalau kita ketemu itu di chart, teman-teman perlu handling dengan cara yang berbeda. Nah, berhubung sekarang ada Mr. Chart dan di depan dia juga sudah ada chart ya. Jadi sekarang kita ini aja ya, langsung lihat chart ya. Mungkin dirimu kasih gambaran dulu, Bro. Betul. Bedanya apa sih zone reaksi sama zone original itu? Oke, sip. Nah, jadi dari zone original ya. Original berarti kan memang salah satu zone yang terbentuk secara sendirinya ya. Oke, memang Zone aslinya dari situ. Yes, dari situnya gitu. Hanya saja dia mungkin terbentuk dari zone di masa lalu yang di break, yang kalau kita bilangnya adalah flip. Ngeflip dia karena di break dari zone dia di masa lalunya. Oke. Nah, jadi biasanya zona yang original itu adalah rally base rally atau drop base drop, Mas Fadli. Oke. Jadi pivot nggak termasuk ya? Betul. Jadi rally base rally aja atau drop base drop aja. Nah, gitu. Ada catatan khususnya juga. Zone original itu juga dia lokasinya akan jauh dari pivot. Biasanya jauh dari pivot. Oke. Gitu. Dan kemudian kalau zone yang reaksi ini kadang ada juga drop base drop. Dan ada rally base rally juga. Nah, rally base rally dan drop base drop yang zone reaksi ya, itu biasanya dekat dengan pivot. Dekat dengan pivot. Jadi misalnya ada pivot gitu, rally base drop, terus dia bikin drop base drop lagi. Nah, itu berarti zone reaksi. Oke, I see. Yang originalnya adalah drop base drop yang tidak ada yang jauh dari pivot tadi. Yang jauh tadi. Nah, ini nanti teman-teman mungkin lebih jelas ngelihat di chart ya sebentar lagi ya. Berarti gini, sebelum kita masuk ke chart, ini sangat erat kaitannya sama tren berarti. Betul. Karena beda tren, ada yang follow trend, ada yang counter trend, dua-duanya punya handling dengan cara yang berbeda dong. Betul. Oke. Nah, kalau yang original misalnya. Kalau yang original zone, teman-teman bisa menghandle-nya bisa di set and forget ya. Bisa di set and forget. Betul, teman-teman dia bisa ngabain tren. Jadi walaupun sudah counter trend masih bisa dipertahankan. Masih oke dipertahankan. Ini yang sering kali dulu dibilang sama Mas Dwi Nanggara itu. Level is level until it breaks. Betul. Artinya dia mau nginep pending ordernya berbulan-bulan pun tahan aja. Bisa tahan. Asal dia benar-benar murni original. Benar. Oke. Nah, ini pencerahan ya mudah-mudahan teman-teman ya. Nah, bedanya sama zone reaksi. Nah, kalau zone reaksi itu bisa teman-teman bisa ambil drop base drop dari zone reaksinya tersebut ya, atau rally base rally dari zone reaksi tersebut. Tapi saran saya teman-teman ngambilnya follow trend. Asalkan tetap follow trend. Oke. Jadi zone original itu boleh ditahan dengan set and forget, walaupun counter trend kalau diambil. Zone reaksi harus follow trend. Zone original juga punya catatan ini. Saran saya juga kalau teman-teman mau ngambil zone originalnya dan untuk di set and forget, menggunakan time frame yang tinggi. Time frame tinggi. Time frame
H4 ke atas lah ya. H4 udah masuk lah ya. Udah H4. Kalau original di H4 gitu. berarti bisa dilupakan. Bisa. Wah, oke. Nah, nanti kita bahas Asik lah ya. ya. Oke, kita bahas. Oke, sekarang kita coba lihat di chart ya, teman-teman ya. Ke chart. Nah, ini contoh kita ada di Euro NZD, teman-teman. Saya buka di time frame M15 karena kemarin saya dapat profit dari sini ya. Jadi langsung aja lah di M15 gitu ya. Oke. Nah, contoh ini, teman-teman. Ini kita ngasih contoh original atau ini original dulu. Zone original dulu. Oke. Ini zone original. Zone original itu ya berarti yang rally base rally ya, yang berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Jadi saya dan jauh dari pivot ya dari bilang tadi kan. Wah, ini kalau teman-teman sudah terbiasa ngelihat kita charting langsung kelihatan sebenarnya ya di layar ini aja cuma ada satu-satunya RBR gitu. Oke, jadi saya screenshot dulu biar bisa dicoret-coret. Oke. Kan lu boleh bikin di trading view. Oke, biar gampang ya. Nah, ya. Ini ada ini adalah rally base rally yang original nih Mas Wadi. Ya. Oke. Ini RBR original. Ya. Ini RBR original. Jadi dia berdiri sendiri, ya, berdiri sendiri. Jadi zone terbentuk sama sekali nggak ada hubungannya dengan pivot ya. Boleh rally base rally ini. Base rally original. Terlihat dengan sangat jelas ya. Kalau misalnya kita lihat ya, kalau kita munculkan EMA 200-nya, mungkin EMA 200-nya ada di atas ini Mas Wadi. Sudah lewat. Di sini. Trennya udah jauh. Bahkan dia ketika menuju area kemungkinan besar sudah down trend. Ya, sudah counter trend. Nah, tapi ini layak dipertahankan berarti. Layak dipertahankan ya. Dan terbukti di sini juga sentuh. Oke. Harga masuk, kita buy di situ dan harganya naik ke atas lagi dan making money di sini ya. Ya. Jadi ini adalah RBR yang original ya. Sama ya, kalau drop base drop ya kebalikannya aja berarti. Betul. Kan, ya? Nah, ini juga ada nih, ini original juga ya saya bilang, ini original juga ada drop base drop yang ini. Nah, ini drop base drop ya, ini original juga. Original. Karena kan dia nggak ada reaksi dari manapun ya. Ngerti. Mungkin ini bisa menjawab nih Mas Teguh, karena masih ada orang yang teman-teman nanya, Mas tapi emang 200-nya itu arahnya ke sana, kok diabaikan? Nah mungkin ini menjawab ya, karena dia adalah zone original, makanya kita bahkan tidak perlu lihat EMA. Betul. Gitu. Ya. Oke. Nextnya, jadi ini juga kepanggil dan di hit beberapa kali nih Mas Fadi ya, ada 1 kali, 2 kali. Terus. Oke, nah ini adalah zone original ya. Ini rally base rally-nya dan ini adalah drop base drop-nya. Ini untuk buy, berarti ya. Ini untuk sell. Ya. Nah, next adalah kasus yang berikutnya adalah zone yang reaksi. Nah, zone reaksi itu adalah zone yang terbentuk dari rally base rally atau terbentuk dari zone original. Oke. Ya. Jadi zone reaksi itu adalah zone yang terbentuk dari zone original. Originalnya apa terserah, mau rally base rally ataupun mau drop base drop. Ya. Jadi kita lihat contohnya. Contoh misalnya ini di sini ada baik lagi discard aja. Nah ini sebenarnya 2 kali ya, yang ini ya, area ini 2 kali disentuh ya tetap. Sorry. Kemana dia? Ini dia. Nah, ini kan 2 kali ya disentuh ya. Iya. Dan dua-duanya tetap profit itu ya. Masih 2 kali disentuh. Betul. Nah, sekarang zone yang reaksi adalah mana? Ini zone adalah rally reaksi. Base rally. Yes. Zone reaksi. Ini rally base rally ya. Ini rally base rally. Jadi ini adalah zone reaksi dari RBR yang ini ya. Yang sebelah kiri tadi ya. Yang ini ya. Jadi sebenarnya tetap drop base drop menghasilkan ada pivot dan rally base rally lagi. Rally base rally-nya menghasilkan lagi rally base rally di atasnya. Betul. Dan ini juga dirimu tetap anggap sebagai zone. Consider sebagai zone yang juga diambil di kehidupan nyata. Nah, kalau ini kan zone reaksi. Hanya saja kalau ini diambil berarti ini kan counter trend. Tadi saya bilang zone reaksi boleh diambil asalkan dia follow trend. Nah, jadi zone reaksi yang mana yang bisa diambil gitu ya. Jadi kalau misalnya dia ngebentuk, makanya tadi kita kenal dengan istilah PLN ya. Yes. Ya kan PLN. Nah, PLN yang seperti ini biasanya ada zone di sini. Ini bisa diambil yang ini. Nah, ini itu adalah zone drop reaksi base drop dia. Drop base drop ini adalah
reaksi dari original drop yang sebelumnya. Original drop stroke yang ini. Oke. Jadi karena dia follow trend, zone reaksi ini bisa kita ambil. Ya. Drop base drop. Harapannya balik ke situ lagi harganya. Betul. Harapannya dan turun lebih jauh harga lagi. naik sini, turun Dapat lagi. sel limit kita kepanggil dan TP. Yes. Oke. Yang penting syaratnya zone reaksi itu selalu ada atau searah dengan tren. Yes, betul. Ya. Catatannya tadi itu ya. Wah. Zone reaksi searah dengan tren bisa teman-teman ambil ya. Kemudian kalau yang zone original, teman-teman bisa pertahankan zone original tersebut tapi di time frame yang tinggi. Disarankan naik time frame. H4 minimal. Betul, H4. Oke. H4 setengah boleh. H4 setengah boleh lah sama teman. Jadi H4 daily bahkan teman-teman boleh ambil sebagai untuk zone original ya, berarti ya. Artinya ya sebenarnya gini, mungkin teman-teman juga dapat tambahan kelengkapan nih kalau misalnya saya, Mas Teguh atau Mas Angga kadang-kadang ngomong di dalam webinar, saya nggak lihat news, saya bahkan pasang dan lupakan gitu. Betul. Yang dimaksud itu yang seperti ini gitu teman-teman, supaya teman-teman bisa manage ekspektasinya. Bukan berarti kan saya udah belajar unfilled order, kalau gitu set and forget semua. Ada kalanya itu tidak bisa dilakukan gitu. Jadi mudah-mudahan bisa mencerahkan gitu ya. Oke. Ada lagi Mas Teguh yang mau disaranin sama teman-teman? Itu sih tentang zone ya, tentang zone reaksi dan tentang zone original ya. Mudah-mudahan video ini bisa bantu teman-teman tercerahkan ya. Ketika teman-teman mau milih ini zone ini bisa dipertahankan atau enggak gitu ya. Perlu banget menurut saya seperti ini, karena ini insight singkat yang mudah-mudahan jadi daging buat teman-teman semua, supaya teman-teman bisa ngebedain kapan teman-teman bisa ambil sebuah zone dan dipertahankan jangka panjang, bahkan abaikan tren, kapan harus selalu follow trend, bahkan trennya pun harus tidak expired. Bahkan seperti itu gitu. Semoga bisa menjawab juga sama teman-teman yang loh itu kenapa masih dipertahankan sih, katanya udah lewat MA 200 kan. Gitu juga. Nah itu juga banyak pertanyaan sih. MA 200-nya udah lewat tapi masih diambil Mas, itu bisa jadi zone original. Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di depan ketemu contoh kasus seperti itu, langsung inget video ini. Mungkin itu zone original. Nah gitu ya, dilihat lagi. Gitu. Oke, thank you Mas Teguh, insight-nya mudah-mudahan membantu buat teman-teman semua. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar, teman-teman, kita akan dengan sangat happy menjawab. Dan kalau pertanyaannya bagus, teman-teman bisa kita rekamin jadi satu video lanjutan untuk bisa membahas lebih dalam tentang zone original sama zone reaksi. Oke, itu aja dari saya teman-teman, kita pamit, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.